Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Guru Arma, di pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat ya, tetap semangat dan rajin belajar. Nah, pembelajaran kali ini kita akan masuk ke materi baru. Sebelumnya, kalian siapkan buku catatan dan alat tulis ya. Nantinya catat materi-materi penting yang ada di video pembelajaran ini. Oke? Let's study. Oke, materi kita hari ini adalah pidato persuasif. Oke, kita mulai masuk ke pembelajarannya. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan kita mempelajari pidato persuasif ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kita mampu menyusun pidato persuasif yang sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan. Jadi setelah mempelajari materi ini, diharapkan itu kalian bisa membuat pidato persuasif yang sesuai struktur dan sesuai ciri kebahasaan, dan yang paling penting itu menarik. Nah, di sini ada quote, Ibu sampaikan, Ibu tampilkan bahasa menunjukkan jati diri. Jadi dalam menyampaikan sesuatu itu bahasa kita harus baik-baik, karena itulah jati diri kita. Nah, selanjutnya pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif itu adalah pidato yang disampaikan oleh seseorang yang berisi gagasan untuk meyakinkan pendengar atau audiens agar percaya sehingga ingin melakukan sesuatu dalam topik tertentu. Misalnya, seorang pembicara ingin mengajak pendengarnya untuk menjaga lingkungan, atau misalnya pada saat 17 Agustus misalnya ada pidato untuk menjaga semangat kemerdekaan misalnya. Nah, pidato persuasif itu sendiri merupakan bagian dari teks eksposisi. Kalau teks eksposisi ini sudah dipelajari sebelumnya kan, bahwa teks eksposisi itu adalah teks yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, berikutnya, ciri-ciri pidato persuasif. Apa saja kah itu ciri-cirinya? Ada 5 ciri pidato persuasif. Yang pertama itu harus memiliki tujuan. Jadi, ada tujuan yang ingin disampaikan pembicara dalam menyampaikan pidato. Seperti yang tadi Ibu contohkan, seorang pembicara ingin mengajak audiensnya untuk menjaga lingkungan misalnya. Atau seseorang ingin mengajak atau seseorang ingin menyampaikan agar kita tidak melakukan bullying misalnya. Nah, itu harus ada tujuan yang membatasi kita agar pidato itu tidak melebar kemana-mana. Yang kedua, materinya harus jelas, berupa hasil pemikiran sendiri, dan boleh juga ditambah dengan gabungan-gabungan informasi lain yang sesuai fakta ya, untuk mendukung kejelasan dari materi yang kita sampaikan, dari pidato yang kita sampaikan. Selanjutnya, dia bersifat objektivitas, menggunakan data dan informasi yang akurat untuk memperkuat apa yang disampaikan. Nah, ini tadi yang Ibu bilang. Harus ada data dan informasi yang akurat untuk menunjang isi pidato kita. Nah, yang keempat, harus ada wawasan baru atau informasi baru yang pendengar dapatkan dari isi pidato kita. Jadi misalnya pandangan-pandangan yang pemikiran-pemikiran yang mencerahkan misalnya. Nah, itu ada wawasan baru. Oh, ternyata nggak boleh seperti ini, nggak boleh membuli, nggak boleh cara menjaga lingkungan seperti ini. Jadi ada informasi baru yang pendengar dapatkan. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Ada simpulan semua materi pidato yang disampaikan, dan biasanya kesimpulan itu berada di akhir.
Nah, ini semua pasti kenal. Tokoh orator Indonesia yang terkenal ya, Bapak Soekarno, presiden pertama kita. Beliau itu terkenal sebagai orator ulung. Pidato yang menggebu-gebu, yang mampu mengajak rakyat Indonesia untuk bersemangat. Nah, kita kembali ke materi. Tujuan pidato persuasif ini untuk mempengaruhi atau meyakinkan audiens dan sekaligus memberikan informasi. Nah, selanjutnya, isi pidato. Isi pidato itu secara garis besar ada 3. Ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Pembukaan itu isinya ada salam pembuka, biasanya juga ada ucapan terima kasih, atau sedikit pengantar sebelum masuk ke isi pidato. Sedangkan isi pidato itu adalah inti dari pidato itu sendiri. Isinya ya pemikiran-pemikiran kita, informasi-informasi yang kita dapatkan, data-data yang akurat di situ di bagian isi. Dan bagian penutup itu berisi kesimpulan, biasanya juga ucapan permohonan maaf atau dan salam penutup atau berisi quote-quote penutup. Nah, berikut Ibu berikan contoh sebuah video pidato yang mampu mengajak pendengarnya bersemangat, berhasil mempengaruhi pendengarnya. Oke ya, kita dengarkan dan kita saksikan bersama-sama. Selamat menonton. Terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu
sekali lagi. Jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Nah, itu tadi pidato yang menggebu-gebu dari Bung Tomo ya. Pidato yang berhasil mengajak para pemuda untuk berjuang melawan penjajah. Nah, sekian materi kali ini. Untuk tugas, silahkan cari pidato di internet atau di YouTube, kemudian buat rangkumannya yang terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Oke, selamat bekerja.